Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put the bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrianti Mamonto akan memaparkan materi tentang istilah filsafah. Istilah filsafah berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa, yang diarabisasi dari kata Yunani filosofia. Kata ini terdiri atas dua kata, philo atau cinta, dan philia atau persahabatan, tertarik kepada, dan sophia, hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, tampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Dalam ensiklopedia filsafat berarti cinta pada kebajikan atau kebenaran, atau ingin mencapai pandai, atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Pada mulanya kata filsafat berarti segala ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Mereka membagi filsafat kepada dua bagian, yakni filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mencakup pertama ilmu pengetahuan, kedua ilmu eksakta dan matematika, ketiga ilmu tentang ketuhanan dan metafisika. Selanjutnya, filsafat praktis yaitu pertama, norma-norma dan akhlak, kedua, urusan rumah tangga, ketiga, sosial dan politik. Plato menyatakan filsafat ialah pengetahuan yang bersifat untuk mencapai kebenaran yang asli. Adapun Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dari barat hingga Islam, pengetahuan filsafat dari berbagai tokoh filsuf barat, pengertian filsafat yang telah dideskripsikan tersebut di atas baik menurut bahasa maupun menurut para pakar. Maka selanjutnya berikut diterangkan pandangan filosofi tentang filsafat. Filsuf barat Plato mengatakan, filsafat tidaklah lain daripada pengetahuan dari segala yang ada. Masa Plato belum tumbuh diferensiasi pengetahuan. Belum ada batas ilmu dan filsafat. Aristoteles beranggapan kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asal segala benda. Dengan demikian, filsafat merupakan ilmu yang sangat umum. Cicero mengatakan, filsafat merupakan pengetahuan tentang filsafat ilmu tinggi-tinggi saja dan jalan untuk mencapai ilmu itu. Sekarang orang pun beranggapan filsafatlah yang menggerakkan dan melahirkan berbagai ilmu. Suatu riset, hasil riset menumbuhkan ilmu. Pemikir era modern, pengertian awal Eropa memberikan pengertian mengenai filsafat secara beragam. Filsuf Muslim, menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tak terikat tradisi, dogma, dan agama, dan dengan memikirkan sedalam-dalamnya hingga sampai
ke dasar persoalan. Al-Farabi, filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Fuad Hasan, guru besar psikologi Universitas Indonesia, menyimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir secara radikal dalam arti mula dari radik suatu gejala, dari akar suatu masalah yang hendak dimasalahkan, dan dengan jalan penjajangan yang radikal filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan universal. Berbeda dengan Al-Farabi yang menjelaskan bahwa filsafat ialah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud. Filsafatlah yang menggerakkan dan melahirkan berbagai ilmu. Suatu riset, hasil riset menumbuhkan ilmu. Pemikir era modern awal Eropa memberikan pengertian mengenai filsafat secara beragam. Filsuf Muslim, menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika, dengan bebas, tak terikat tradisi, dogma, dan agama, dan dengan memikirkan sedalam-dalamnya hingga sampai ke dasar persoalan. Al-Farabi, filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang mawujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Fuad Hasan, guru besar psikologi Universitas Indonesia, menyimpulkan bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir secara radikal dalam arti mula dari radik suatu gejala, dari akar suatu masalah yang hendak dimasalahkan, dan dengan jalan penjajangan yang radikal filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan universal. Berbeda dengan Al-Farabi yang menjelaskan bahwa filsafat ialah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Kurnian Fatoni akan menjelaskan tentang kegunaan filsafat. Kegunaan filsafat dalam peradaban mutaakhir ini karena dunia sedang dilanda oleh krisis peradaban dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli. Dengan belajar filsafat, semakin menjadikan seseorang itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terletak dalam wewenang metode-metode ilmu khusus. Jadi, filsafat dapat membantu manusia mendalami pernyataan asasi manusia tentang makna realitas dan ruang lingkupnya. Kemampuan itu dapat dipelajari dengan dua jalur, yaitu jalur secara sistematik dan jalur secara historis. Kegunaan filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan filsafat secara umum
dan kegunaan filsafat secara khusus. Kegunaan filsafat secara umum dapat dimaksudkan dengan sesuatu manfaat yang diambil oleh orang yang belajar filsafat secara mendalam sehingga dapat memecahkan masalah-masalah kritis tentang segala sesuatu. Kemudian secara khusus dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Jadi secara garis besar kegunaan filsafat secara umum yaitu tidak terikat dengan ruang dan waktu, dan kegunaan secara khusus adalah terikat dengan ruang dan waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang-cabang filsafat. Ada beberapa cabang-cabang filsafat yang diuraikan pada bagian ini, yaitu epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata episteme, yaitu pengetahuan, dan logos, yaitu kata, pikiran, pendapat, percakapan, atau ilmu. Jadi epistemologi berarti kata, pikiran, percakapan tentang ilmu pengetahuan. Berikut metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani metafisika, yaitu sesudah fisika. Kata metafisika ini juga memiliki berbagai arti. Metafisika dapat berarti upaya untuk mengkarakteristikkan eksistensi atau realitas sebagai ilmu keseluruhan. Namun secara umum, metafisika adalah suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang segala sesuatu yang ada. Berikut logika. Logika secara etimologi, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu logika disebut juga logike episteme atau logica scientica, yang berarti ilmu logika. Namun sekarang hanya disebut logika saja. Berikut etika. Etika seringkali disebut sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan perbuatan yang baik. Berikut estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni keindahan. Istilah estetika berasal dari Yunani, yaitu aesthesis, yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau pengamatan spiritual. Adapun istilah art, yaitu seni, berasal dari bahasa Latin, yaitu ars, yang berarti seni, keterampilan, ilmu, dan kecakapan. Sekian itu dari saya. Allahumma fiq ila metorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori-teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan yang benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Teori kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Kebenaran yang kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi.
Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Teori kebenaran yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Teori kebenaran yang selanjutnya yaitu teori performatif. Teori performatif dianut oleh filsuf lain yang bernama Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia mendapatkan realitas. Dan yang terakhir, agama sebagai kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran suatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.